Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabbi. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Channel kesayangan kita semuanya, channel yang membongkar banyak hal tentang rahasia kehidupan. Di channel Gus Baraja, channel edukasi, channel motivasi, channel pengembangan diri. Dan di channel ini kita belajar banyak mengupas secara mudah dan menyenangkan tentang hukum tarik-menarik. Kita juga akan kupas tentang keilmuan yang sama ya, dengan beberapa banyaknya komponen yang terdapat di dalam Law of Attraction. Di sini kita bahas secara spiritual semuanya, dirangkum dalam satu istilah yaitu rahasia keajaiban doa. Halo teman-teman semuanya, sebelum kita lanjut nonton videonya, saya ingin informasikan satu hal kepada Anda semuanya. Bisa kita tarik kesimpulan dari sekian banyaknya video yang saya upload, bahwasanya tujuan kita pada dasarnya adalah mencapai kebahagiaan. Dengan bahagia kita bisa mencapai segalanya yang kita inginkan. Tetapi untuk bahagia tidak sesederhana seperti apa yang kita pikir, karena boleh jadi di dalam diri kita masih ada sebagian hal atau sebuah kejadian yang masih sangat melekat, dan itu kejadian negatif. Sering saya sebut dengan istilah luka batin atau kesedihan atau penyakit hati. Dan jika semua itu masih berada di dalam diri kita, maka kebahagiaan akan semakin jauh untuk kita dapat. Perlu cara-cara khusus untuk mengatasi luka batin tersebut, perlu cara-cara khusus untuk mengatasi kesedihan tersebut. Untuk itu saya mengundang Anda untuk mengikuti kelas healing atau kelas penyembuhan luka batin yang akan saya adakan pada tanggal 11 Juni secara online. Untuk pendaftaran dan informasinya kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Saya tunggu pendaftaran Anda. Kita akan selesaikan semua permasalahan batin Anda hingga benar-benar Anda mendapatkan kebahagiaan itu. Terima kasih buat teman-teman yang selalu stay di channel ini ya, yang sudah subscribe, yang sudah selalu menunggu video-video terbaru dari saya. Dan insya Allah sebisa saya akan terus berikan hidangan atau tontonan video yang insya Allah akan bermanfaat untuk Anda semuanya, insya Allah. Sebelum kita mulai videonya, saya doakan Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat, kemudian hati ditenangkan, rezeki lancar, kemudian keluarga diharmoniskan dan penuh cinta kasih, dan yang pasti selalu berbaik sangka, kemudian keinginan untuk belajar jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Baik, gimana? Sudah nonton video saya yang sebelumnya tentang 3 poin penting di dalam menerapkan Law of Attraction, dan itu pengetahuan yang paling basic yang harus benar-benar kita pahami. Kalau kamu sudah nonton itu, barangkali masih ada pertanyaan per poinnya. Nah, di sini saya akan kupas secara lengkap per poinnya ya. Yang pertama adalah attention ya. Kedua kan ada koneksi, kemudian yang ketiga ada vibrasi. Yang pertama adalah atensi. Nah, atensi ini saya akan kupas lebih dalam lagi, lebih detail lagi supaya lebih mudah lagi untuk kamu mempraktekannya. Atensi, saya sempat menyinggung atau mengatakan bahwa yang terpenting adalah bagaimana memberikan perhatian kepada diri sendiri dulu. Jadi love yourself, cintai dirimu, sayangi dirimu, dan berikan perhatian yang lebih untuk dirimu. Karena sebenarnya menurut saya untuk mencintai diri sendiri itu sangatlah penting ya, sangatlah penting. Nah, ini kaitannya luas. Sebelum masuk lebih dalam lagi tentang Law of Attraction atau hukum tarik-menarik, bahkan di rahasia keajaiban doa juga harus melakukan itu. Ya, mencintai diri sendiri itu sangat-sangat penting. Tetapi teman-teman kan pasti timbul pertanyaan, sebenarnya menerapkan mencintai diri sendiri yang mudah itu seperti apa? Karena banyaknya orang itu inginnya yang mudah-mudah saja. Saya mencoba untuk memberikan penjelasan yang sangat mudah untuk dipahami. Ya, mencintai diri sendiri itu sederhana. Membiarkan diri dalam kedamaian, hati damai, tidak dalam sebuah konflik, lebih-lebih luka batin, lebih-lebih konflik yang membekas di dalam hati. Kemudian tidak membelenggu setiap target yang diinginkan selama dalam hal positif ya. Membelenggu artinya tidak menghalangi diri, tidak merasa terhalangi ketika diri ingin produktif. Karena kalau misalkan kamu ingin sesuatu lalu kamu merasa kamu tidak bisa mencapainya sebelum kamu berusaha dengan maksimal, maka sebenarnya kamu belum mencintai dirimu. Ini sebenarnya tipis banget, nggak berasa, tapi pasti ada di diri kita. Baik, nanti saya akan jelaskan untuk memberikan perhatian kepada goals itu maksudnya seperti apa. Yang pertama itu yang terpenting adalah cintai dulu dirimu. Jangan berikan konflik apapun dalam dirimu. Jangan berikan keluh kesah di dalam dirimu. Jangan ada hal-hal negatif di dalam dirimu.
kalaupun ada, jangan sampai itu berada di dalam diri kamu itu berlama-lama. Artinya jangan berlarut-larut, karena kalau sampai berlarut-larut, mental block muncul semakin meningkat, kemudian luka batin juga akan semakin menguat. Dan itu vibrasinya sangat low banget untuk hal positif, tetapi sangat high banget vibrasinya untuk hal negatif. Jadi setiap kamu merasakan hal negatif, bukan menyelesaikan tetapi malah menarik hal-hal negatif yang lain akan datang kepada kamu. Berarti kesimpulannya itu bentuk bahwa diri kita tidak mencintai diri kita. Nah, kalau kita mencintai diri kita, kita akan berusaha bagaimana caranya ketika kita menginginkan sesuatu dalam hal positif ya, kita membiarkan diri kita jauh lebih produktif dan jauh lebih punya ide untuk mencapai goals yang kita inginkan. Sesederhana itu ya, sesederhana itu. Namun kalau sesederhana yang saya sampaikan tetapi masih ada halangan, nah di sini menjadi masalah sebenarnya. Jadi ini akan berhubungan dengan mental block secara luasnya ya. Ini akan berhubungan dengan konflik-konflik yang ada di dalam diri kita, konflik batin. Tapi begini, sebelum kita bicara luar ya, kita bicara diri kita dulu lah. Sadar nggak sih kalau kita ini sebenarnya hampir setiap hari, dan bahkan setiap hari ya, itu konflik atau berantem terus antara pikiran dan hati. Artinya kita tuh sebenarnya ribut sendiri dengan pikiran kita. Sementara pikiran meminta A tetapi hati menolak ya. Menolaknya itu pun tidak bim salah bim seketika menolak. Menolaknya tuh halus banget dengan cara meragukan bahwa diri kita tidak bisa mendapat apa yang kita inginkan. Nah, itu kurangnya memberikan perhatian terhadap goals yang diinginkan. Jadi isinya kalau menerapkan law of attraction atau hukum tarik menarik ini harus happy ya, harus happy. Di beberapa video saya yang lalu saya sempat memberikan teknik yang sangat luar biasa tapi smooth ya, smooth banget, pelan banget masuk ke dalam bawah sadar tuh, dengan cara menulis beberapa afirmasi atau menempel beberapa objek yang kamu inginkan di tempat-tempat atau di area yang sering kamu lewati di rumah pastinya ya. Itu pun bentuk bahwa dirimu mencintai dirimu ya. Kamu belajar ilmu mendengarkan saya bicara begini, itu bentuk bahwa dirimu ingin perbaikan. Nah, ketika kamu mengosongkan pikiranmu, mengosongkan gelas atau mengosongkan pengetahuanmu terhadap satu keilmuan, kemudian menerima ilmu baru, menerima ilmu yang lebih mudah dicerna, insya Allah ini akan membantu. Balik lagi, ketika kamu menulis goal, ketika kamu menentukan target atau keinginan kamu adalah A misalkan. Kalau bicara law of attraction itu kan sebenarnya bicara dua hal ya. Kalau nggak urusan materi, ya urusan cinta. Cuma mentok di situ, dan permasalahan manusia itu rata-rata cuma kalau nggak di urusan uang ya urusan cinta. Dan ilmu ini dihidangkan untuk Anda semuanya. Pada dasarnya dua hal tersebut yang saya sebutkan tadi ilmunya sama, asal benar-benar kamu mau menerapkannya. Baik, tadi saya panjang kali lebar itu bicara informasi, dan sekarang kita bicara teknik atau caranya bagaimana. Caranya untuk memberikan perhatian lebih kepada apa yang kita inginkan, memberikan perhatian lebih untuk diri kita adalah jangan buat itu bertolak belakang. Jadi kalau misalkan kamu ingin sesuatu, pastikan yes, saya bisa. Ya, saya layak untuk mendapatkan itu. Jadi area kritis atau mengkritisi setiap doa yang kamu panjatkan atau goals yang kamu tulis itu mestinya dihilangkan. Ya, mestinya dihilangkan. Kalau kamu sepakat terhadap apa yang kamu inginkan, maka sejatinya kamu tuh sedang mencintai dirimu. Jadi tadi saya bilang jangan sampai bertolak belakang. Sebenarnya ini adalah satu. Even ketika kamu menyepakati apa yang kamu tulis, menyepakati apa yang kamu inginkan dan kamu merasa nyaman di sana, 2 poin sudah kamu lakukan. Kamu sudah menentukan goalnya, di sisi yang lain kamu juga sudah mencintai dirimu karena kamu selaras dengan apa yang kamu inginkan. Nah, untuk teknik singkatnya agar benar-benar bisa selaras ya antara hati dengan apa yang kamu inginkan, itu cukup kamu melakukan teknik syukur setiap pagi ya. Menjelang tidur nanti kamu bisa tulis lagi apa yang kamu inginkan. Sebelum tidur kamu lakukan juga teknik syukur atau berdamai dengan diri sendiri. Jadi sebenarnya itu satu paket. Nah, untuk menerapkan atau merangsang diri agar menjadi pribadi yang bersyukur, kamu bisa cek di beberapa video saya sebelum ini. Ada salah satu video itu benar-benar saya memberikan audio terapi syukur. Jadi kamu cukup mendengarkannya. Jadi tonton itu berulang atau dengarkan itu berulang. Kemudian untuk teknik damainya itu sederhana sebenarnya. Sederhana, kamu boleh tulis apa yang saya sampaikan ini ya. Pertama, tulis dan ucapkan ya.
tulis dan ucapkan. Saya memilih berdamai dengan diri saya. Saya memilih untuk memberikan perhatian lebih untuk diri saya dan untuk keinginan saya. Saya memilih untuk sepakat terhadap apapun yang saya inginkan dan menjadi tujuan saya. Saya pun sangat nyaman dengan apapun yang kutulis dan kuciptakan sehingga aku bisa mendapatkannya. Kamu tulis itu, kemudian katakan lagi, saya nyaman, saya layak, saya pantas untuk mendapatkan yang kuinginkan. Saya tanpa batas, saya pemenang, saya mampu mendapatkan apapun yang kuinginkan. Karena Allah Maha Baik, karena Allah Maha mengabulkan setiap doa. Tonton berulang, kemudian kamu tulis ya. Saya tidak mungkin bisa mengulang ini karena ini otomatis. Ini langsung dari saya tanpa ada tulisan di sini, jadi langsung saja tinggal kamu tulis. Nanti kalau agak kecepatan saya ngomong, kamu putar balik video ini ya, atau tonton berulang, itu jauh lebih bagus. Lakukan cara yang saya sampaikan kepada kamu semuanya. Yang terpenting adalah bagaimana bisa berdamai dengan diri sendiri dan memaksimalkan kualitas syukur. Dan ketika kamu sudah nyaman ya, ketika kamu sudah nyaman dengan sugesti-sugesti yang saya sampaikan, maka sebenarnya kamu akan masuk pada step kedua, yaitu terkoneksi. Tetapi saya akan bahas ini di video berikutnya, karena video ini biar nggak terlalu panjang. Nah, video berikutnya akan saya upload besoknya lagi. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Dicerna lagi, diulangi lagi. Kalau masih belum paham, diulangi lagi. Insya Allah 3-5 kali atau 10 kali tonton, kamu akan mendapatkan apa yang saya maksud. Karena ada inti di dalam setiap apa yang saya sampaikan tadi. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Mohon maaf jika ada salah kata. Al-Fakir, Al-Dhaifilullah, Bagus Baraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.